Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farusain dengan NIM 210306111, jurusan Peternakan C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTMP. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan, yaitu yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, yang pertama itu ada apoenzim. Nah, apoenzim ini disebut juga dengan apoprotein. Nah, enzim merupakan apoprotein merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Nah, apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan juga berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Nah, apoenzim ini menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Bagian ini akan rusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Apoenzim memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat, yakni sisi aktif dan juga sisi allosterik. Nah, sisi aktif pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang akan dijadikan produk. Nah, bagian ini mengikat molekul substrat sehingga terjadilah proses katalis. Nah, sementara sisi allosterik pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Nah, sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Nah, yang kedua itu ada kofaktor. Kofaktor merupakan komponen enzim yang bukan protein, tidak sama dengan apoenzim. Sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor memiliki dua komponen utama, yakni koenzim dan juga gugus prostetik. Nah, perbedaan koenzim dengan gugus prostetik berdasarkan bentuk ikatan antara senyawa organik dengan enzim, yaitu koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Nah, sifat-sifat koenzim antara lain, yang pertama itu tahan panas, mengandung ribose dan juga fosfat, kemudian larut dalam air dan juga bisa bersatu dengan apoenzim untuk membentuk holoenzim. Nah, contohnya itu ada vitamin FAD. Nah, kemudian untuk gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Gugus prostetik dapat berupa senyawa organik tertentu, vitamin atau juga ion logam. Nah, gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Nah, untuk contohnya itu ada oksidase sitokrom dan juga ada arginase. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Nah, di sini saya memiliki contohnya, yaitu yang pertama itu ada model lock and key atau biasa disebut dengan kecocokan. Nah, di sini bisa dilihat dengan enzimnya itu. Nah, di sini enzim dan juga substratnya itu memiliki sisi aktif yang saling melengkapi. Makanya disebut dengan kecocokan gitu. Nah, kemudian karena dia itu sama-sama saling melengkapi, kemudian untuk bersatunya itu mudah gitu. Dia bisa dapat bersatu langsung untuk membentuk kompleks enzim substrat. Nah, untuk yang kedua itu ada inclusive, nah atau biasa disebut dengan fleksibel. Nah, di sini bisa dilihat kalau sisi aktif enzim dan juga sisi aktif substratnya itu berbeda. Nah, untuk sisi aktif substratnya itu berbentuk runcing, sedangkan untuk enzim itu berbentuk melengkung ke dalam. Nah, jadi untuk membentuk kompleks enzim substrat itu, maka enzim itu dapat menyesuaikan bentuk substratnya, makanya disebut dengan fleksibel. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan juga berikan contoh enzimnya.
Nah, banyak sekali itu enzim yang dinamakan dengan menambah akhiran ase pada nama substratnya. Misalnya itu ada urease yang katalisis hidrolisis urea, tetapi banyak juga enzim yang dinamai tidak berdasarkan nama substratnya. Misalnya itu ada trypsin dan juga pepsin. Ada juga enzim yang dikenal dengan dua nama. Misalnya itu amilase yang dihasilkan kelenjar ludah dinamakan pula betialin. Karena itu dan juga dengan terus meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan, suatu dasar penggolongan enzim secara sistematis telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Nah, sistem ini itu menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama. Nah, masing-masing kelas itu terdapat subkelasnya. Nah, berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisisnya. Nah, untuk contohnya itu yang pertama itu ada oksidoreduktase. Maksud saya tipe reaksinya itu transfer elektron. Contohnya itu ada alkohol dehidrogenase. Kemudian ada transferase. Nah, tipe reaksinya itu transfer gugus fungsinya. Contohnya heksokinase. Kemudian ketiga ada hidrolase. Tipe reaksinya itu hidrolisis. Contohnya itu tripsin. Nah, kemudian ada liase. Tipe reaksinya itu pemutusan ikatan karbon dengan karbon, karbon dengan oksigen, dan karbon dengan nitrogen membentuk ikatan rangka. Contohnya piruvat dekarboksilase. Kemudian ada isomerase. Tipe reaksinya pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Contohnya itu ada maleat isomerase. Dan yang keenam itu ada ligase atau sintesis. Tipe reaksinya itu pembentukan ikatan. Contohnya ada piruvat karboksilase. Nah, untuk pertanyaan keempat, jelaskan sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim itu yang pertama ada enzim sebagai katalisator. Nah, enzim itu merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sukar terjadi. Kemudian enzim itu suatu protein. Nah, struktur dari suatu enzim itu tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, itu misalnya ada RNA. Nah, kemudian untuk sifat selanjutnya itu enzim itu khusus. Nah, fungsi enzim itu tertentu tiap perubahan zat tertentu. Nah, diperlukan pula misalnya itu enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Nah, untuk sifat selanjutnya yaitu ada enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Nah, maksudnya itu beberapa enzim itu bekerja dapat bolak-balik. Misalnya itu ada enzim lipase. Nah, enzim lipase ini dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan juga gliserol. Ataupun juga sebaliknya, menyusun lemak dari komponennya, yaitu yang tadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Nah, suatu reaksi kimia itu dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi. Nah, menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Nah, suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara. Nah, yaitu yang pertama meningkatkan suhu dan yang kedua itu dengan cara memberi katalis. Nah, untuk pertanyaan ke-6 itu ada jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan juga berikan contohnya. Nah, yang pertama itu ada suhu. Nah, kerja suatu enzim itu sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu yang tinggi.
Kemudian ada pH. Nah, semua enzim itu peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau biasa disebut dengan asam kuat, dan juga pH yang tinggi atau biasa disebut dengan basa kuat. Contohnya ada enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Kemudian konsentrasi enzim, substrat, dan juga kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan juga konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah substrat. Kemudian dipengaruhi dengan inhibitor. Nah, aktivitas suatu enzim itu dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak balik atau irreversible. Nah, yang kedua itu yang bekerja secara dapat balik atau bolak-balik, yaitu reversible. Nah, masuk ke pertanyaan ketujuh, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, pola umum pengontrolan jalur metabolisme itu biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Di sini saya memiliki bagannya. Nah, penghambatan ini itu biasanya disebut dengan feedback inhibition. Nah, pengontrolan model feedback inhibition ini di mana enzim bekerja pada tahap awal di sini E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir. Produk akhir ini disebut Z, bisa dibilang Z. Nah, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut, untuk dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukan senyawa intermediat seperti B, C, D, dan juga seterusnya. Nah, selama proses metabolisme itu terjadi, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme membentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition-nya itu terjadi berlangsung di beberapa lokasi gitu. Nah, mekanisme penghambatan ini itu dinamakan dengan sequential feedback inhibition. Nah, pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhir ini dapat berikatan dengan enzim bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Nah, jenis enzim demikian dinamakan dengan enzim allosterik. Nah, enzim allosterik sendiri ini sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein dan juga memiliki satu atau bahkan lebih sisi aktif pada masing-masing subunitnya. Terikatnya substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim tersebut. Nah, yang memungkinkannya itu sisi aktif lainnya itu memiliki afinitas untuk berikatan dengan molekul substrat. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai biokimia dengan judul enzim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.